Halo Sobat Semar Biru, kali ini bertemu kembali dengan saya Bobby di acara Semar Biru TV, Smart and Kreatif. Sobat, kali ini kita akan melanjutkan pembahasan yang kemarin, yaitu tentang bagaimana manfaat melatih otot tubuh melalui angkat beban. Kemarin manfaat fitness atau melatih otot rangka. Bagaimana jika kita tidak melatih otot tubuh di usia lebih dari 30 tahun adalah usia rawan. Semakin lama otot tubuh kita akan terkurang setiap tahun 1%, yang berarti 3% tubuh kita mengalami penurunan kinerja tubuh. Jadi sobat, kali ini saya akan memberikan tips, memberikan siasat bagaimana sobat bisa melakukan di sela-sela kesibukan atau karena saat ini sudah pandemi, sudah bisa bersahabat dengan kita. Sesibuk apapun kita harus menyempatkan olahraga. Dimanapun dan kapanpun perlu kita lakukan. Dengan cara apa? Yang pertama, siasat latihan atau yang kita namakan siasat latihan fat loss. Yang pertama adalah kardio dan latihan beban. Jadi kita di rumah, di kantor, atau di sela-sela kita bekerja, kita bisa melakukan aktivitas olahraga. Contoh yang pertama, kita melakukan misalkan di saat istirahat kerja maupun aktivitas setelah sholat, misalkan kita dengan cara squat. Squat, contohnya misalkan squat, wall squat, atau bersandar di dinding. Kemudian yang kedua bisa melakukan duduk dengan berdiri dibantu oleh kursi. Selanjutnya ada juga contoh squat di depan kursi yang memang yang paling tinggi levelnya atau yang paling advance itu bisa melakukan squat yang tidak melakukan bantuan. Jadi ada beberapa gerakan yang memang bisa dilakukan di rumah atau di kantor atau dimanapun, itu menggunakan bantuan alat maupun tidak. Tinggal nanti sobat bagaimana untuk melatihnya. Nanti kita akan memberikan beberapa contoh gerakan. Kemudian yang selanjutnya, misalkan kita naik turun tangga, itu juga bisa kita lakukan. Kemudian selain itu, kita bisa melakukan kaki maju dan mundur ke belakang, atau bahasa saat ini yang dikenal dengan lunges, yaitu kita menekuk badan ke depan atau kaki ke depan ke belakang, itu untuk melatih otot kaki kita. Kemudian sobat, selain itu banyak juga untuk melatih kekuatan otot rangka bagian atas. Bisa melakukan dengan push up, bisa dengan melakukan dengan plank, melakukan dengan beban maupun dengan berat tubuh kita, bisa kita lakukan di setiap waktu. Oke sobat, untuk kali ini akan kita praktekkan bagaimana cara squat dasar, yaitu yang pertama adalah wall squat. Kita ibaratkan ini adalah dinding. Kita coba model di sini kita peragakan. Jadi kita berdiri di depan dinding, agak ke belakang sedikit, oke. Maju sedikit, up, cukup. Oke, kita hanya bersandar di dinding. Kita turunkan, badan kita tegap, kemudian kita hanya menekuk. Kita bersandar ke dinding. Kita bersandar ke dinding, oke. Kita turunkan paha perlahan-lahan. Oke, kita turunkan paha perlahan-lahan. Kita turunkan, oke. Nih. Tangan boleh di sini, tetapi kalau kuat, sobat kalau sudah kuat di kekuatan otot paha, tangan bisa diarahkan ke depan. Kita lakukan 10 hitungan pelan. Jadi 10 hitungan pelan, nanti bisa berdiri lagi. Jadi kita mencoba ini 10 detik, kurang lebih 10 detik.
Kita tarik nafas melalui hidung, kita keluarkan melalui mulut dengan pelan dan teratur. Selanjutnya sobat, kita akan mempraktekkan teori squat yang agak level lebih berat dengan posisi duduk dan berdiri. Jadi posisi awalnya duduk, dengan duduk tegap, torso kita atau tubuh kita tegap, kaki di depan kursi, kita ibaratkan ini adalah sebuah kursi. Kita hanya berdiri tanpa dengan bantuan tangan. Coba kita lakukan, kita berdiri. Iya, naik. Yap, oke. Tangan kita majukan, oke. Turunkan lagi pelan. Oke, yap. Naik lagi. Iya, turun pelan. Kita lakukan seperti ini, gerakan seperti ini, kita mengambil 10 atau 12 kali. Tidak usah terlalu banyak. Waktu kita menaikkan atau berdiri, kita menggunakan kekuatan paha kita. Dan di saat berdiri, kita membuat nafas. Waktu turun, kita menarik nafas. Coba kita turunkan pelan. Ya, coba tangan di depan. Kita lakukan agak lebih berat. Oke, naikkan. Iya, turun pelan, naikkan lagi, sambil tarik nafas waktu turun, duduk, waktu berdiri kita buat nafas lewat mulut. Iya, kita turun, iya, seperti ini. Sobat bisa melakukan di rumah, di kantor, maupun dimanapun, dilakukan seperti ini, bisa 10 kali, bisa dilakukan beberapa set, bisa mengambil 10 kali 5, atau 10 kali misalkan sobat kuat bisa lakukan 10 kali 10 seperti itu. Untuk selanjutnya kita melakukan gerakan tadi berdiri di depan tembok, kemudian bangkit berdiri dari kursi. Nah sekarang yang lebih berat lagi adalah kita ibaratkan ini adalah sebuah kursi dan ini adalah sandarannya. Kita akan melakukan squat, melakukan pengencangan otot kaki kita dengan berpegangan dengan sandaran kursi. Kita ibaratkan ini adalah sebuah kursi. Kita praktekkan, kita pegangan di sini, kita berdiri tegap, kaki kita buka selebar bahu kita, kemudian kita turunkan badan semampu sobat, tidak usah terlalu rendah. Jadi semampu sobat kita menurunkan badan. Coba, kita mulai. Kita turunkan pelan. Masih bersandar, pegangan di kursi, sandaran kursi, kita naikkan lagi. Diusahakan untuk posisi torso tubuh atau tulang belakang ini adalah tegap. Tidak membungkuk seperti ini, tapi kita tegap. Seperti itu. Kita turunkan untuk pernapasan, kita tarik nafas waktu turun, kita buat nafas lewat mulut waktu kita berdiri tegap. Kita praktekkan. Turun pelan. Naik, turun. Ini bisa kita lakukan 10-15 kali semampu sobat. Jadi turunkan pelan, kita naik buat nafas. Jadi seperti ini adalah teori dasar squat. Baik sobat, untuk selanjutnya adalah gerakan lunges, yaitu kita hanya teori dasar melatih otot paha depan dan belakang, itu kita hanya melangkah ke depan kaki kita dan memundurkan kaki ke belakang. Pertama kita berdiri tegap, kita buka kaki selebar bahu, kita melangkahkan kaki kita dahulu, kemudian nanti kita variasikan dengan memundurkan kaki ke belakang. Kita coba, kita melangkahkan ke depan satu langkah, turun, yap, oke, naik, kembali ke sejajar, ke belakang, naik, kita gantian kanan kiri. Untuk pernapasan ini sama, waktu kita turun, coba kita lakukan terus. Waktu kita lakukan ini adalah kita menarik nafas, waktu ke atas kita buat nafas, tarik nafas lewat hidung, keluarkan lewat mulut waktu berdiri tegap.
Jadi seperti ini adalah gerakan teori dasar lunges. Seperti itu sobat. Untuk kali ini kita akan mempraktekkan gerakan dasar plank mulai dari level 1, level 2, atau level 3 yang paling berat atau gerakan yang advance. Coba kita praktekkan untuk gerakan dasar plank untuk melatih otot perut, melatih otot bahu, kemudian melatih kekuatan otot paha atau kaki. Ya, untuk gerakan yang pertama, yang dasar, kedua tangan kita letakkan di lantai. Kemudian biarkan tubuh alami seperti ini. Untuk tumpuan adalah lutut kita. Jadi kita menahan semampu kita. Bisa dilakukan 10 hitungan, 20, bahkan kalau sobat kuat bisa dilakukan dalam waktu 1 menit. Seperti itu. Ini adalah gerakan yang pertama atau level dasar. Kemudian untuk level selanjutnya, kita mengangkat lutut kita ke atas untuk gluteus kita atau untuk ke pantat kita, itu biarkan naik ke atas dulu. Ini adalah level yang kedua. Ini sama gerakannya. Kemudian kalau sobat sudah kekuatan tangan, kekuatan perut sudah kuat, baru kita perlahan-lahan kita turunkan sejajar antara punggung dan sampai kaki. Jadi antara punggung, pantat sampai kaki itu adalah satu garis horizontal. Seperti itu sobat. Untuk gerakan yang terakhir ini sobat, kita akan belajar melatih otot perut. Kalau di luaran sana memang pengertiannya orang pada umumnya melatih otot perut dengan sit up. Tapi kali ini kita bukan melatih sit up, karena pada dasarnya sit up itu untuk melatih otot pinggul kita, bukan terkena otot perut. Padahal target kita adalah melatih otot perut, atau bisa dikatakan dengan abdominal crunches. Jadi kita meremas, mengaktifkan otot perut untuk dilatih. Jadi gerakannya seperti ini. Kita tidur terlentang. Ya. Ini untuk kaki posisi seperti ini. Untuk tangan bisa di depan dada atau di samping telinga. Jangan di belakang telinga, tapi di samping telinga atau di depan dada. Jadi kita hanya menaikkan tubuh sedikit. Jadi di perut atas kita yang kita latih. Coba kita praktekkan. Nah, seperti ini sobat. Naik. Nah, kita mengaktifkan untuk abdominal crunches, perut bagian atas atau rectus abdominus. Seperti ini. Jadi ini benar-benar melatih otot perut, bukan sit up. Kalau sit up melatih otot pinggul, kurang kena di otot perut. Jadi sobat, tidak ada alasan bagi kita untuk bermalas-malasan olahraga. Karena apa? Di setiap waktu kita bisa melakukan, dan dimanapun, bagaimana tinggal niat tubuh kita, bagaimana niat kita untuk melaksanakannya. Baik kita di saat sela-sela istirahat, waktu bekerja, di saat kita selesai sholat, atau bagaimanapun, itu bisa kita lakukan dengan melatih tubuh otot rangka kita. Buat Sobat Semar Biru, jangan lupa subscribe, like, komen, dan share ke sobat-sobat kalian. Semar Biru TV, smart and kreatif. Sampai jumpa.